Kalau sampai dengan hari ini kami boleh ada di tempat ini, Tuhan, kami sadar itu semata-mata hanya karena kasih dan karunia-Mu. Oleh karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas, selama-lamanya sampai dengan selama-lamanya. Bahkan kami percaya Tuhan, begitu Engkau mengasihi setiap kami. Ketika kami terjatuh, Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak, tetapi tangan Tuhan yang menggendong setiap kami. Saat ini Tuhan, kami menyatakan di hadapan-Mu, kami siap untuk mendengarkan apa yang Engkau inginkan kami kerjakan dalam hidup kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menerangi setiap hati dan pikiran kami. Kami percaya Roh Kudus akan menghiburkan setiap hati kami. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan segala yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, shalom. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Saya pertama sekali berterima kasih buat Mas Emang Boru. Jadi Bapak Gembala di tempat ini sebenarnya adalah Emang Boru, dan saya juga bersyukur karena boleh bertemu dengan banyak yang sudah kenal ya. Ada Amang. Jadi Amang Nurung ya, puji Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan sehingga saya boleh ada di tempat ini, dan setiap hari saya melayani di rumah sakit. Dan saya melayani pasien-pasien yang sakit, dan apa yang saya temukan adalah tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Kalau obat itu kemudian diproduksi, yang pertama obat itu punya batas waktu bekerjanya. Jadi kalau kita minum obat, ada yang kerjanya 5 jam, maka setelah 5 jam harus minum obat lagi. Ya, contohnya obat demam, ya kan? Kalau kita minum obat demam rata-rata pasti akan diresepkan 3 kali dalam sehari. Karena apa? Karena bekerjanya cuma 6 jam. Selama masih ada penyebab daripada demam itu sendiri, maka kita akan demam lagi dan harus minum obat lagi. Sama dengan sakit gula pun begitu, darah tinggi pun begitu. Tapi saya percaya ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo tampilkan slide khotbah saya. Ada teks lagu Tuhan selalu menolong. Ada ya? Nah, ini gambar yang saya ambil untuk menjadi bahan perenungan kita juga. Ya, tema yang saya buat adalah hati yang rindu beribadah. Jadi kalau kita datang ke gereja seperti hari ini, apakah karena kita rindu? Sebab bisa ada alasan lain kita beribadah. Ada orang yang alasannya beribadah karena terpaksa. Maka memang dia datang beribadah tapi terpaksa. Bisa karena malu, nanti dilihat orang gak ke gereja hari Minggu gimana, maka dia terpaksa pergi ke gereja. Ada orang yang karena mungkin berpikir, aduh banyak kali masalahku, kemana lagi aku pergi kalau bukan ke gereja. Karena di gereja adalah salah satu tempat yang paling aman selama ibadah. Salah satu, walaupun belum tentu. Ya, ketika kita duduk di gereja, maka kita akan bertemu dengan saudara-saudara yang punya satu tujuan, yaitu menyembah Tuhan. Bedanya kalau kita di kehidupan sehari-hari, kita pergi ke kantor, kita pergi ke tempat pekerjaan, ada yang jualan di pasar, sangat mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang bisa kemudian mengecewakan kita. Lalu kalau kemudian kita datang ke gereja karena berpikir, gereja lah itu tempat yang aman, kadangkala kita akan ketemu juga dengan situasi yang ternyata di gereja pun bisa tidak aman. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi motivasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Saya berdoa supaya mulai hari ini dan sampai seterusnya hanya satu, karena kita rindu. Siapa yang udah pernah rasa rindu? Boleh angkat tangan yang pernah rindu, ya kan?
yang pernah jatuh cinta ya, yang pernah merasakan kalau anak sekolah biasanya kita ketemu sama bapak guru atau ibu guru yang baik ya, ada ya? Ada yang baik kan? Tapi ada juga yang kurang baik kan? Nah kalau kita lihat hari, oh ini bapak guru ini baik ini, kita akan rasa rindu untuk bertemu dengan guru kita itu. Tapi kalau ada hari-hari tertentu, aduh aku malas sekali nih kalau udah jumpa hari Selasa ini. Ada guruku, kerjanya marah aja. Nah, saya berdoa hari ini supaya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus yang baik, hati kita akan selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa, bukan karena takut malu. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Nah, gambar ini adalah bercerita tentang satu buah film, ya, jadi film kartun animasi. Yang mau saya sharingkan di sini adalah ini gambar yang menggambarkan isi daripada otak kita. Jadi di dalam otak kita ini tentunya ada jaringan otak. Banyak sekali sel-sel di sana, ada miliaran sel otak. Dan di dalam sel otak kita itu juga yang kita sebut dengan perasaan. Jadi kita merasa marah karena di otaknya marah. Kita rasa sedih karena di otak kita sedih. Kita merasa kecewa karena di otaknya kecewa. Semua-semuanya itu ada di dalam pikiran kita. Lalu yang mengontrol secara otomatis segala perbuatan kita sebenarnya adalah perasaan. Waktu kita merasa bahagia, coba saya tanya sama diri sendiri. Sewaktu kita sedang bahagia, apakah kita akan melakukan hal yang jahat? Nah, setuju ya? Semua kita otomatis pasti akan melakukan yang baik. Anak-anak sekolah waktu bahagia pasti rajin belajar. Pasti. Dia akan senang belajar. Lalu orang tua akan lihat, wah rajin kali anakku belajar. Bapak-bapak waktu lagi bahagia Pak, pasti kalau bicara sama istrinya, saya gitu ya. Ibu-ibu juga demikian. Kalau lagi bahagia bisa masak sambil nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sambil nyanyi, iya kan? Bangun pagi langsung memuji Tuhan. Padahal dia masak, nyapu, nyuci piring, nyuci baju, semua dikerjakan. Lalu pergi ke kantor, ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, semua dikerjakan dengan sukacita karena lagi bahagia. Tapi kalau sebaliknya, lagi kesal, lagi pokoknya galau, yang ada pasti ibu-ibu merepet, ya kan? Maka kalau ibu-ibu dibilang janganlah kau merepet, marah dia. Maksudmu apa? Katanya, ya kan? Aku kan capek. Gitu. Bapak-bapak juga gitu. Kalau dilarang jangan merokok, marah dia. Maksudmu apa? Saya berdoa, saya bukan larang orang merokok. Ingat ya, tidak bisa dilarang merokok. Karena merokok itu adalah salah satu zat yang sebenarnya kita sedang tergantung. Orang hanya bisa berhenti merokok waktu dia bahagia. Jadi kalau ada orang kemudian suka pergi ke kedai tua, minum tua, jangan dilarang nih ke kedai tua. Makin kita larang, makin dibuat. Kenapa? Otak manusia ini diciptakan oleh Tuhan dua, sangat sulit disuruh-suruh. Kalau udah disuruh pasti nggak mau. Lalu yang kedua, sangat memberontak. Kalau dilarang, apa yang dilarang itu yang kerjakan. Sama seperti Adam. Ketika Adam diciptakan Tuhan, lalu Tuhan berkata sama Adam, "Dan semua boleh kau makan, boleh. Apa aja boleh kau nikmati." Tapi kemudian Tuhan berkata, "Tapi jangan yang di tengah. Kau sentuh aja jangan." Apa yang dilakukan oleh Adam? Dia malah lakukan apa yang dilarang. Coba. Maka kalau kita hidup dalam sehari-hari karena disuruh-suruh, kemudian kita tidak melakukan sesuatu karena dilarang-larang, itu pasti kita akan gagal. Ketika Paulus kemudian pernah berkata, "Apa yang ku kehendaki,
Bukan itu yang kulakukan. Semua kita pasti mau baik. Amin. Semua kita pasti mau melakukan yang baik. Tetapi kenapa ternyata yang kita lakukan bukan yang baik? Nah, di sini nanti kita akan sama-sama memahami ya. Oke, jadi gambar yang kartun-kartun itu adalah gambaran perasaan kita. Lalu meja yang lebar itu adalah kontrol, kendali apa yang akan kita kerjakan. Ketika kita berbahagia, maka kita akan berbicara layaknya orang yang berbahagia. Otomatis gak cerewet. Ibu pernah lagi bahagia cerewet tuh? Coba. Siapa yang bisa cerewet lagi bahagia? Angkat tangan. Gak ada. Bapak-bapak, ada yang bisa marah-marah kalau lagi bahagia? Gak ada. Kalau nggak tahu dia tuh kasih tahu. Kapan bahagia? Amin. Anak-anak juga kayak gitu. Pasti akan sangat mudah kita atur. Kalau anak-anak lagi bahagia, nggak usah disuruh, dia belajar. Nggak usah kita suruh, dia mandi. Nggak usah kita suruh, dia makan. Kenapa? Karena dia bahagia. Tapi kalau udah datang stresnya, kita suruh apapun, mendengarkan kita pun dia nggak mau. Joseph, sampai udah kuat kali suara mama awak. Hah? Kalau memang kita lagi kesal sebagai anak-anak, mana mau kita dengar, pura-pura nggak tahu dia. Hah? Lalu seringkali kita berkata, upaya ada mengatur anakku ini, kayak mana ya? Kok kayaknya bandel kali? Dia bukan bandel, yang pertama. Yang kedua, dia bukan mau bandel. Dia cuma nggak sadar. Nah, dia bandel. Dah, maka di situ ada yang warna merah itu ya, itu tandanya perasaan orangnya lagi marah. Ini ya, yang merah ini nanti kalau nonton filmnya bisa agak nangkep. Tapi aku yakin kita paham. Kalau ada kemarahan di otak kita, maka dia akan ambil kendali ini. Ini remote control perbuatan kita. Ngomongnya marah-marah, tangannya dia pakai untuk marah, pasti dia mau mukul orang. Ya, jadi kalau misalnya terjadi KDRT, itu kenapa KDRT? Karena ini yang mengambil kendali di otaknya. Bapak-bapak dikendalikan oleh amarah, ibu-ibu dikendalikan oleh amarah. Ya KDRT. Kalau bapaknya jago karate, ya udah pasti berkarate dia. Ibu-ibu kalau jagonya misalnya lempar lembing, ya dilemparin lah apa yang di tangannya, KDRT. Kalau nggak bisa lempar, dia pasti dengan mulut. Wah. Sampai sini nangkep ya. Lalu di sini ada jijik. Pernah jijik nggak? Nah, jijik kita sama dia. Kalau udah ini yang mengambil kendali, diambilnya ini meja ini, dikontrolnya langsung semua hidup kita jijik. Kemana-mana nggak mau, lihat apapun nggak suka. Pokoknya jijik lah. Ini semua adalah perasaan-perasaan. Ada malas, ada sukacita, ada pokoknya cuek, ya perasaan. Tapi kalau kemudian ada satu pribadi di dalam pikiran kita, ini gak ada di film, percayalah. Yang ada khotbah di sini aja, gereja Siloam Injilin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Waktu ada Tuhan Yesus di dalam pikiran kita, maka otomatis Tuhan Yesus akan mengendalikan segala perkataan kita, perbuatan kita. Maka kita dapat berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang mengambil alih. Apapun yang kita kerjakan, pertanyaannya adalah, ada nggak Tuhan Yesus di pikiran kita? Bu, jangan amin-amin aja bu. Nanti mikir, kayak mana uang kok kurang? Berarti ada kurang uang di otak. Yang bekerja kadang-kadang dalam pikirannya, atasanku, kok bisa kayak gitulah manusia. Berarti yang ada di otaknya adalah atasan yang jahat. Ketika kita disakiti oleh orang lain, yang ada di pikiran kita, orangnya itu dengan perbuatannya. Maka kemudian itu akan mengendalikan seluruh kehidupan kita.
Sampai situ bisa mengerti ya. Apa yang ada di dalam pikiran kita pada setiap waktu itu akan mengendalikan hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan Yesus yang ada di dalam pikiran kita, otomatis kita akan merasa, perasaan kita akan sama seperti Kristus. Otomatis kita akan berpikir sama seperti Kristus. Bahkan saya mau katakan, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, mujizat akan terjadi dalam hidup kita kalau Tuhan Yesus ada di dalam pikiran kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nanti tiap hari kita berkaca, bercermin, lihat wajah kita. Ada enggak Tuhan Yesus di otak kita? Pasti kita tahu dong. Kalau wajah begini, mana mungkin Tuhan Yesus kayak gini wajahnya? Tuhan Yesus pasti akan selalu tersenyum. Bahkan ketika dia mau naik ke kayu salib sekalipun dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sebab mereka tidak tahu. Dia anggap semua orang yang berbuat jahat kepadanya karena tidak tahu. Bukan karena jahat, bukan karena niat mereka pengen jadi orang jahat. Itulah kebaikan dan kasih setia Tuhan itu. Kalau secara manusia pasti dibilang kan, bodoh kali lah Tuhan mau berkorban, bodoh kali Tuhan mau mati ya. Tapi karena di dalam pikiran Yesus itu adalah dia datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak daripada Bapa. Berarti ada Bapa, ada Allah, ada Roh Allah, ada Roh Kudus di dalam pikiran Tuhan Yesus. Maka apapun yang dia kerjakan, dia akan mengikuti kehendak daripada Roh Kudus, bukan dengan terpaksa. Nanti kita lihat, cuma karena ada Roh Kudus di dalam pikiran kita. Siapa yang mau ada Tuhan Yesus di dalam pikiran kita setiap waktu, boleh lambaikan tangan kita. Amin. Saya percaya mujizat dan mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh? Aku nyanyi satu lagu dulu ya, biar kita makin paham. Jadi waktu Tuhan Yesus itu ada di dalam pikiran kita, ya, apapun yang kita alami Pak, boleh datang masalah boleh, tapi ada Yesus di dalam pikiran kita. Sehingga kalau datang masalah, kita akan bilang, gak seberapa nih, Tuhan Yesus lebih besar. Gak seberapa nih, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Katakan amin. Jadi musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Yakin Tuhan melindungi. Lihat burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan Yesus ada di pikiran kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu
percaya boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak kita bisa merasakan saat ini juga. Pada waktu kita yakin dan percaya sama Tuhan Yesus, hati kita yang pertama tenang. Betul masalah kita banyak, betul itu betul kali, itu gak mungkin ada manusia yang tidak ada masalah dalam hidupnya. Coba lihat kiri kanan. Coba lihat, ada masalah? Hah? Ada kan? Itu. Cuma karena kita sering bilang, kau kan enak, gak ada masalahmu. Ya, sejak kapan bisa manusia hidup tanpa masalah? Pura-pura gak ada masalah, ya. Kalau ada orang berkata sama kita, kau enaklah gak ada masalahmu. Bukan, aku cuma kaya gak ada masalah. Kaya. Lalu aku tanya sama dia, mau dengar Pak masalahku Pak? Bapak mau dengan masalahku? Baru dia diam langsung kan? Masalahku pun banyak, aku dengar-dengar lagi masalahmu. Amin. Tapi kalau Tuhan Yesus yang ada di dalam pikiran kita, Pak, kita nggak usah mikirkan macam mana nanti solusinya. Itu Tuhan yang pikirkan. Itu Tuhan yang pikirkan. Macam mana caranya? Ya cara Tuhan. Sama seperti Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Cara siapa? Kalau bukan cara Tuhan, nggak masuk di akal itu. Yang nggak masuk di akal kita itulah namanya cara Tuhan. Yang nggak masuk di akal kita itulah yang namanya mujizat. Kita boleh berkata, tapi aku capek. Ya nggak apa-apa kalau manusia capek. Karena memang kekuatan kita terbatas. Tapi kalau ada Tuhan Yesus di pikiranmu, apa yang ada kita pikirkan? Aku boleh capek, tapi Tuhan tidak akan pernah menyerah dalam hidup kita. Dia akan lakukan perkara yang ajaib dan mujizat dahsyat luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Kalau dokter boleh berkata, Bu, sakitmu nggak bisa sembuh, Bu. Ya boleh lah, namanya dokter. Bu, sakitmu bahaya, Bu. Kanker, Bu, stadium 4, Bu. Dokternya boleh dong berkata begitu karena memang diagnosa itu ditentukan oleh dokter. Jangan marahi dokternya. Jadi maksud dokter gimana, udah mau mati aku? Ya jangan ditanya mau mati sama dokter. Dokter juga manusia. Tapi kalau dokternya lagi lelah, dia pasti berkata, ya matilah Bu, ada yang gak mati orang. Tapi saya berdoa, siapapun dokter yang kita temui nanti, ada Tuhan Yesus di otaknya. Sehingga dokter itu akan berkata, segala penyakitmu akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Memang gak ada di pelajaran kami Tuhan Yesus menyembuhkan. Mana ada pelajaran kedokteran Tuhan Yesus menyembuhkan? Yang ada ini obatnya, tapi sekian persen berhasil, sekian persen gak berhasil. Itu pelajaran kami. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan. Dari mana aku tahu? Alkitab. Di Alkitab tercatat semua mujizat, semua penyakit itu kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang mati itu kemudian dibangkitkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia sendiri mati berkorban di kayu salib. Dia sendiri pun bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia bahkan naik ke sorga. Di sorga dia menyediakan tempat untuk kita. Tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Rumah Bapa. Tidak ada penyakit. Tidak ada kesusahan. Yang ada hanya sukacita, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini kita susah-susah hidup kita, tenang aja, gak apa-apa, sementara itu Pak. Tuhan sudah siapkan tempat yang kekal. Tapi kan gak logika nih. Pakailah logika. Kalau hanya untuk sementaranya susah,
Lalu Tuhan Yesus datang, lalu dia mati di kayu salib, dikorbankannya hidupnya, ditebusnya kita dari segala dosa kita. Untuk apa? Supaya kita bisa masuk surga. Berapa lama di surga? Selama-lamanya, Bu. Lalu kalau mungkin kita sekarang sedang bersedih karena ditinggalkan orang yang kita kasihi, udahlah sedihnya itu, udah. Cuma untuk sementaranya terpisah. Selama-lamanya akan ada di surga. Dan kita tahu mau buat apa supaya bisa masuk surga? Nggak ada. Cuma percaya. Amin. Saya berdoa hari ini semua kita bisa pulang dengan sukacita. Bukan hanya waktu keluar dari pintu ini. Besok tetap sukacita, Selasa sukacita, Rabu sukacita, lagi nggak ada duit sukacita, sakit belum sembuh sukacita, ada orang berbuat jahat sama kita tetap sukacita. Semuanya setiap waktu sukacita karena ada Tuhan Yesus dalam pikiran kita. Sampai sini bisa mengerti, katakan amin. Ya, ada senyum-senyum kan? Saya berdoa sampai nggak perlu kita tebal-tebal buat make up ya. Otomatis cantik. Nah, ini kita sampai bisa berjam-jam lagi. Kurang cantik. Yang kita pikirkan kayak mana aku biar baju baru. Biar cantik aku baju baru. Bukan baju baru yang mau cantik. Nih, hati. Pada waktu hati kita dipenuhi dengan sukacita, memancar dari wajah kita, terpancar kemuliaan Tuhan. Nggak perlu pakai bedak terang-terang. Udah tipis-tipis saya bedak cukup itu. Enggak, aku bukan marah sama yang bedaknya tebal-tebal. Aku nggak marah. Cuma kasih tahu kalau ada sukacita di hati, di pikiran ini terpancar. Nanti akan kita lihat sama-sama. Kok bisa? Oke, next slide. Tema ibadah kita Yosua 24 ya, ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kata kuncinya di situ ada oleh sebab itu, lalu ada takutlah akan Tuhan, beribadahlah, tulus, ikhlas, setia. Kalau kemudian kita membaca firman ini dan kita merasa disuruh, ya, jadi kita disuruh beribadah. Berarti kita disuruh tulus ikhlas. Jangan ya. Jangan beribadah karena disuruh. No. Saya menemukan ada banyak kemudian anak-anak Tuhan akhirnya kecewa. Kenapa? Karena dia jadi Kristen, bukan karena dia mau. Dia jadi Kristen karena keturunan. Bapakku kan Kristen, opungku Kristen, jadi aku Kristen. Hello. Kalau orang yang kemudian dalam keberadaan seperti itu, berarti dia tidak memiliki kerinduan di hatinya. Satu waktu, semua orang pasti bisa kecewa. Lalu pada waktu dia kecewa langsung sama Tuhan. Gak ditolong Tuhan ya rupanya. Itu kalau gak ditolong Tuhan. Tiba-tiba ada pendeta datang menyakiti hatinya, benci dia langsung sama pendetanya. Lalu kemudian berpikir, tak usah lagi aku Kristen. Kayak gitunya pendeta. Jadi kalau kita sering mendengar ada orang, iya tapi gereja itu salah, gereja itu salah. Udah itu stres, gak usah didengarin. Kita beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Nanti kita lihat. Maka kata awal itu di sini dikatakan oleh sebab itu. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya, itu semua menceritakan kuasa dan kasih Tuhan. Next slide. Jadi kalau kita saat ini beribadah kepada Tuhan, alasannya harus ada. Kenapa kita beribadah sama Tuhan? Nih, kata oleh sebab itu, saya buat di situ bagaimana supaya hati kita senantiasa rindu beribadah kepada Tuhan. Jadi kata rindu di situ bukan karena disuruh-suruh, bukan karena takut dilihat orang nggak gereja, bukan. Tapi karena rindu. Rindu itu berarti ada dorongan dari dalam, dari otak pikiran kita sendiri. Bukan karena supaya dijawab Tuhan doaku, supaya dicukupkan Tuhan kebutuhanku. Gak usah deh.
Burung di udara, dipelihara oleh beribadah dia? Ya enggak lah, orang dia hewan. Dia tidak beribadah kepada Tuhan. Dia cuma tahu bangun dia ada makanan. Maka Tuhan bilang, lihat burung di udara, tak perlu menabur, tak bekerja, tapi diberi makan oleh Bapa di. Katakan amin. Maka bagaimana cara supaya hati kita senantiasa rindu beribadah kepada Tuhan? Saya catat di situ, cukup dengan percaya. Percaya kepada kuasa dan kasih setia Tuhan yang kekal. Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya kuasa yang kekal. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang kusebutkan tadi. Tuhan Yesus yang ada di pikiran kita. Sudah nempel belum itu? Kalau kita bisa menempelkan, apa ya kita bilangnya? 3 kali 2 berapa? 6 ya? Itu nempel gak di otak kita? Sehingga kapanpun orang bertanya 3 kali 2, 6. 2 tambah 3, 5. Itu udah nempel. Datang masalah, apa yang nempel di otak kita? Stres. Tapi kalau kita tempelkan Tuhan Yesus di dalam pikiran kita, Dia adalah Tuhan, berarti Dia punya kuasa. Berarti ketika datang masalah, hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan kuasa Tuhan Yesus. Maka kalau datang masalah kita yang berkata, enggak apa-apa, biasa. Kalau ada Tuhan Yesus hitung-hitungannya di otak kita, sampai bisa paham ya? Tapi sakit itu berat, ya enggak apa-apa. Ada rupanya penyakit yang enggak bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Tapi enggak sembuh-sembuh, ya enggak apa-apa. Kan dokter juga bilang dia enggak bisa sembuhkan. Udah percaya sama Tuhan Yesus. Aku kan udah setiap minggu ke gereja, terus berdoa setiap hari. Aku mau bilang, kita bisa ke gereja walaupun kita belum percaya. Wah, ini bingung semua. Gimana? Kayak gini nanti kuterangkan. Buktinya kita udah percaya langsung nampak ya. Sudahkah Anda mengetahui segala kuasa dan kasih setia Tuhan yang dialami bangsa Israel, yaitu sejak zaman Abraham sampai mereka dapat menduduki tanah perjanjian yang dituliskan di dalam kitab Yakub? Jadi kemudian seminggu ini saya baca kitab Yakub semua. Wah, ternyata di kitab Yakub diceritakan semua yang dikerjakan Allah sejak dari Abraham. Abraham adalah bukti bagaimana Tuhan kemudian mulai melakukan mujizat-mujizat buat Abraham. Dan itu dicatat di dalam kitab Yakub. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, apa mungkin Abraham bisa punya anak usianya 100 tahun? Coba. Manusia boleh berkata, mana bisa punya anak lagi dia? Ya nggak apa-apa kalau manusia bilang gitu, tenang aja. Mungkin di sini kita ada yang rindu, aduh aku belum punya anak, atau anakku belum punya cucu dari dia. Nggak apa-apa. Masukkan Tuhan Yesus di otak kita. Percayakah kita? Bagi Tuhan tidak ada yang. Kalau kita percaya, otomatis kita akan merasa tenang, nggak gusar, betul nggak? Amin. Next slide. Lalu kemudian dicatat di situ bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan? 10 tulah. Kenapa Tuhan lakukan 10 tulah? Bagaimana mungkin bangsa Israel yang sudah diperbudak, udah letoy-letoy semua, makan pun nggak sanggup, makan pun nggak boleh makan daging lagi, kemudian bisa punya kekuatan untuk mengalahkan tentara Mesir? Nggak mungkin bisa keluar orang itu dari Mesir kalau menurut ukuran manusia. Tapi Alkitab mencatat Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel. Maka ketika Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel, Tuhan mulai melakukan mujizat-mujizatnya. Katakan amin. 10 tulah itu kemudian dilepaskan Tuhan bagi bangsa Mesir.
Lalu bukan hanya sampai di situ. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dikejar oleh tentara-tentara Mesir. Ketemu jalan buntu. Buntu, mau kemana lagi kita lari? Ada laut di hadapan kita. Kalau mundur kita udah langsung ketemu sama tentara. Tapi Tuhan itu punya kuasa. Dia cuma bilang sama Musa, Musa, angkat aja tongkatmu. Kurasa dilihat orang pun udah gila Musa ini. Tentara yang ngejar kita angkat tongkat dia. Coba bayangkan. Kalau kemudian di hadapan kita ada senjata, ada mobil tank, lalu kemudian Tuhan berkata, angkat tongkatmu. Hah? Pasti orang akan berkata, udah lari. Udah tahu mobil tank kok angkat tongkat. Agak lain. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan pasti akan berikan kemenangan buat kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau Tuhan yang berkata engkau sembuh, maka engkau sembuh. Kalau Tuhan akan berkata kau diberkati, berarti kau diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada waktu kita percaya, pasti kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena percaya. Karena percayalah si Musa, maka mau diangkat tongkat. Coba Musa gak percaya, aduh Tuhan, apa sih maksud kau ini Tuhan? Masa gue disuruh angkat tongkat? Karena udah pernah Tuhan bilang lemparkan tongkatmu. Pernah. Dimakan juga ularnya. Waktu ketemu sama Raja Firaun. Bisa saja Musa berpikir, tongkat lagi. Paham ya? Kalau kita paham dengan hal ini, kalau ada Tuhan Yesus di otak kita. Ini dia. Bagaimana supaya Tuhan Yesus ada di otak kita? Percaya. Apa arti percaya? Saya catat di situ. Yang pertama, yakin. Kalau Tuhan sudah menunjukkan semua kuasanya, berapa banyak di sini yakin kuasa Tuhan itu ada sampai sekarang dan selama-lamanya? Boleh katakan. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, Pak. Ya kan? Jangan merasa terintimidasi gitu ya. Nggak apa-apa, kita boleh nggak percaya, boleh. Udah dikasih tahu berulang-ulang boleh nggak percaya, boleh lah. Karena percaya itu adalah sesuatu yang dari dalam diri sendiri karena udah tahu. Karena sudah tahu. Sudah tahukah kita bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas? Siapa yang udah tahu angkat tangan? Nah, gitu ya. Tahu aja ditanya, belum tahu? Saya kasih tahu. Kuasa apa lagi yang bisa lebih besar daripada kuasa yang membelah laut? Kuasa apa lagi lebih besar daripada kuasa yang ketika dia berkata, jadi. Alam semesta ini kemudian diciptakan oleh Tuhan dengan apa? Cukup dengan firman-Nya. Tuhan berfirman, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi itu. Udah tahu belum? Siapa yang udah tahu angkat tangan? Dek, kalian udah tahu, Dek? Anak-anak muda, udah tahu belum? Udah. Jadi yang kutanya tadi siapa udah tahu angkat tangan? Oh, belum tahu ya. Dikasih tahu lagi ya. Kuasa apa lagi lebih besar daripada kau bisa menarik nafas sampai sekarang? Belajar IPA toh? Ada fotosintesis kan? Mengubah oksigen karbon dioksida menjadi oksigen. Waktu kita tarik nafas, apa yang kita tarik? Oksigen. Coba kita tarik sama-sama biar tahu. Enak nggak? Enak dong. Karena yang kita masukkan itu adalah oksigen. Lalu ketika sudah kita tarik nafas, otomatis kita mau buang nafas. Kenapa? Karena oksigen di dalam tubuh kita akan diubah menjadi karbon dioksida. Kalau karbon dioksida kita tahan, yuk tahan nafas yuk Pak. Secara medis dibuktikan dalam waktu 6 menit ini sel-sel otak ini akan mati semua. Kalau udah mati sel otak kita, maka berhenti pula lah yang mengontrol jantung. Selesai.
kita akan pasti mati. Lalu kita ingat tadi fotosintesis, kita buang pun karbon dioksida, karena ada fotosintesis diubah lagi menjadi oksigen. Maka waktu tarik nafas lagi kita enak lagi rasanya. Mana tahu belum percaya juga, nanti pulang dari sini ada Indomaret terdekat, ya kan? Beli plastik besar, lalu tampung di situ udaranya ya, tampung, masukkan ke kepala kita, lalu ikat. Bernapas kita dari situ, dan satu kali ada, masih cukup oksigennya, buang lagi, oh masih ada, masih kembang kepis itu. Nanti masih kembang pun dia udah habis O2-nya, oksigennya. Yang ada tinggal CO2. Tariklah CO2 itu biar tahu rasanya. Tersedak. Lalu siapa yang bisa membuat fotosintesis itu tetap terjadi dalam hidup kita? Kalau bukan karena cahaya matahari, kalau bukan karena seluruh tumbuh-tumbuhan hijau, Bu, nggak cukup bunga ibu di rumah buat oksigen, Bu. Aduh, nanti berpikir yang mana itu, makanya suka tanam bunga aku di rumah, pohon-pohon aku tanam, mana cukup itu? Tengok di hutan-hutan sana, siapa yang menanam? Tengok di hutan-hutan sana, siapa yang membuat itu bertumbuh? Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau bukan karena setianya Tuhan, tiap hari dia terbitkan matahari, lalu dia buat terbenam. Dia terbitkan matahari tepat pada waktunya, dia buat terbenam tepat pada waktunya. Saya mau tanya, siapa yang bisa mengerjakan semua itu? Kalau bukan karena. Lalu kalau kita sudah percaya itu hanya karena Tuhan saja, maka Tuhan Yesus ada di dalam pikiranmu. Yakinlah kita saat ini, sampai kapanpun Tuhan tidak meninggalkan kita sehingga kita masih hidup. Katakan amin. Itu baru dari napas. Kita bisa selamat sampai sini, nggak kena kecelakaan. Siapa yang bisa menjaga dirinya? Oh ya kan mobilku bagus. Mobil harga miliaran di sana ditabrak mati. Siapa itu kemarin tuh? Palu yang orang kaya itu ya. Harga mobilnya 2,5 miliar. Jadi kerupuk. Kita nggak persoalan mau jalan kaki, kek, mau lari, kek, mau naik sepeda motor yang baru, sepeda motor yang lama. Kalau bukan karena Tuhan yang melindungi kita, kita tidak mungkin ada sampai dengan saat ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu kalau kita sudah percaya, nih ya, otak manusia akan merasakan, merasa seperti yang dia percaya. Kalau percaya kita sama Tuhan yang baik, akan kita rasakan. Lalu segala perilaku akan muncul sesuai dengan apa yang sedang dirasakan. Kalau kita bahagia, pasti akan kita lakukan hal-hal yang baik. Kalau kita bahagia, pasti kita rajin ke gereja ini. Katakan amin. Dan kebahagiaan itu menular. Kita pasti enak dekat dengan orang yang bahagia. Saya berdoa jemaat di GS ini jadi orang-orang berbahagia, sehingga kebahagiaan akan menular ke luar sana. Orang-orang akan tertarik untuk datang ke gereja ini. Makin banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi kalau sebaliknya tiap hari murung, soalnya ini udah mau luan. Acik tuh, kalau nasol foto hamun tuh. Siapa yang nggak tahu? Cerita-ceritaan kita, persoalan hidup. Tadi udah bertanya, nggak maunya dengarnya kan emang yang pola. Lihat, next slide. Apa yang terjadi waktu kita percaya sama Tuhan? Ada 3 hormon di otak ini akan dihasilkan. Jadi yang merah ini di otak kita adalah pusat perasaan. Semua rasa-rasa yang saya bilang tadi ada di bagian yang merah. Namanya sistem limbik. Ada 3 hormon. Kalau kita percaya, yakin 100%. Yang pertama hormon serotonin.
Yang kedua hormon dopamin. Yang ketiga hormon endorfin. Gak usah kalau dihafal, nanti stres. Rasanya aja hafal. Yang pertama rasanya adalah penuh pengharapan. Tidak ada putus asa. Pada waktu kita yakin percaya sama kuasa Tuhan Yesus, tidak mungkin kita putus asa. Kita akan bersemangat. Gak usah disuruh angkat tangan. Tadi ada lagu menari-nari ya. Aku tahu, pernah kayak gitu. Disuruh worship leader, ayo menari bagi Tuhan. Aku lagi stres. Kita paksa nari, yang mau tawa. Ya bagus dia. Enggak apa-apa. Tapi pada waktu kita percaya sama Tuhan, kuasanya melebihi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hormon serotonin kita akan naik, ditinggikan. Kita akan penuh pengharapan. Kita akan menari-nari seperti Daud menari. Karena Daud percaya hanya Tuhanlah pengharapannya, hanya Tuhanlah perlindungannya, hanya Tuhanlah pertolongannya. Satu-satunya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku ragu kadang kan, kalau ditatap kayak gini aku bingung aku kadang. Ditatap kan? Padahal aku bilang hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Masih ditatap juga. Percaya lah. Karena percaya cuma yakin. Yakinlah kalian, yakinlah Bapak Ibu, yakinlah semua adik-adikku ya. Kalau hidupku ada sampai dengan hari ini, bukan karena mulus perjalanan hidup ini. Ada banyak persoalan dan permasalahan yang sampai detik ini pun gak habis-habis. Tapi aku cuma tahu satu, Tuhan Yesus adalah penolongku yang setia. Tuhan Yesus adalah jawaban hidupku. Waktu aku memiliki percaya sama Tuhan Yesus, aku penuh pengharapan. Yang kedua, tenang dan damai. Pernah merasa tenang? Enak gak? Karena keadaan baik-baik? Boleh. Tapi berapa lama keadaan bisa baik-baik? Jadi gereja lah baik-baik keadaan. Datang ke gereja tenang awak, damai. Orang gak ada yang ganggu. Yang ganggu paling cuma pemimpin pujian. Ayo melompat, melompat lagi disuruhnya ini udah tahu lagi stres. Yang ketiga, hormon endorfin, gembira dan siapa lagi ada masalah? Angkat tangan. Malu-malu kita. Udah, aku ada masalah, aku berat kali. Siapa kita ada masalah di ruangan ini angkat tangan. Semua ada masalah. Siapa di sini yang sudah tahu ada Tuhan Yesus? Semua sudah tahu. Siapa di sini sudah tahu kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas? Semua sudah tahu. Siapa tahu kalau masalahnya semua bisa ditolong oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang yakin Tuhan Yesus adalah satu-satunya pertolongan, perlindungan dalam hidupnya? Boleh angkat tangan, jangan tengok kiri kanan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Ini rasanya. Amin. Next slide. Tapi kalau sebaliknya kita nggak percaya, ini yang terjadi. Ada 3 hormon juga, norepinefrin, epinefrin, dan hormon kortisol. Apa rasanya kalau kita lagi nggak percaya sama Tuhan? Mudah marah, membalas yang jahat dengan jahat. Karena hormon stres tadi ini beredar di seluruh otak. Maka sel-sel yang memerintahkan kita untuk berjalan, bekerja, itu kemudian dipenuhi dengan rasa marah. Otomatis apapun yang kita kerjakan gak ada yang berhasil. Kita jualan, memang jualan, tapi asal jualan marah-marah. Ya kenapa marah? Ya wajar lah aku marah. Utangnya gak dibayar. Ya memang wajarnya kita marah kalau utang gak dibayar. Tapi apakah kita gak percaya? Berapa besar pun itu utang itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa menurunkan roti manna dari langit. Roti manna bisa diturunkan Tuhan dari langit. Percaya nggak bang? Abang percaya? Masa sih? Abang ragu? Boleh. Tapi kalau kita ragu, tidak ada hormon kebahagiaan tadi yang akan keluar.
stres terus kita. Sekarang Tuhan sudah lakukan. Kembali ke kita, mau percaya atau tidak? Percaya nggak? Laut bisa dibelah Tuhan. Percaya nggak Pak? Udah tahu kan Pak? Percaya nggak Tuhan bisa turunkan uang dari langit? Coba, siapa yang percaya? Tapi aku gak usah tengok, jangan tengok kiri kanan. Tutup mata semuanya. Lalu angkat tangan. Siapa yang percaya uang bisa turun dari langit, diturunkan Tuhan? Ingat ya, bukan aku yang turunkan ya, Tuhan yang menurunkan. Coba angkat tangan sedikit. Aku percaya nah, kalau Tuhan bisa turunkan uang dari langit, karena Dia yang berkata, aku adalah Tuhan bagi seluruh makhluk. Adakah yang mustahil bagiku? Kata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di mana ada logikanya? Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, haus, gak ada air, wajarlah gak ada air di padang gurun kan? Hujan pun tak ada. Batu bisa mengeluarkan air. Kalau bukan karena kuasa Tuhan. Yang kita tahu aja di tanah, dikoreklah tanah. Pernah batu. Tapi karena itu adalah pekerjaan Tuhan, maka apa yang gak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Percayailah semua itu adalah mungkin bagi Tuhan. Hati kita akan tetap sukacita, damai sejahtera. Nanti terakhir akan saya kasih tahu kenapa kita harus bahagia dan damai sejahtera. Lalu yang kedua ada hormon epinefrin. Sama, udah marah juga. Tapi ada tambahan lagi, suka melarikan diri dari masalah. Ya, ada bapak-bapak yang suka ke kedai tua, nggak apa-apa, itu karena dia melarikan diri dari masalah. Ada bapak-bapak yang malas pulang ke rumah, nggak apa-apa, itu sedang melarikan diri dari masalah bu. Karena dia tahu di rumah buat dia stres. Jadi kalau ibu mengalami itu, udah, jangan dimarah-marahin lagi suaminya. Makin dimarahin suaminya, makin ke kedai tua dia. Disambut dia dengan tari-tarian setiap datang. Hah? Kan enak ditarik-tarikan kan? Ya kita kalau misalnya pesta kan enak, ditor-tori kan? Ketawa kita, kan? Bapaknya pulang ke rumah, ditor-tori lah ya bu. Dia pun ikut nari. Otomatis nggak suka lagi dia ke kedai kopi, nggak suka lagi dia ke kedai tua. Bahkan aku percaya nggak suka lagi dia merokok. Nggak melarang merokok Pak. Ingat Pak, dengar. Saya tidak berani melarang orang merokok. Karena Tuhan saja sudah melarang Adam, tetap dilakukan si Adam. Apalagi Dr. Joseph melarang orang merokok. Enggak. Bapak lanjut aja merokok. Karena dalam hatiku ada dua. Kalau dia merokok terus sakit kan berubah juga sama awak. Bapak duit ya kan. Jadi gak usah sampai susah kita dalam hidup ini. Kita cuma ingatkan orang sesama kita. Ingatlah ada Tuhan yang punya kuasa supaya lepas bebannya. Amin. Lalu yang ketiga ada hormon kortisol. Ini apa ini? Ini bersedih. Bawaannya sedih. Dari dalam dia sedih. Tapi ketika datang ke pesta pura-pura bahagia. Eda, ini sehat Eda. Kayak mana kabar lu? Baik Eda, baik kali Eda. Ya, pulang dari pesta oyong kepalanya. Kenapa oyong? Karena sebenarnya dia sedang bersedih. Tapi diperintahkannya sel-sel wajahnya supaya senyum. Padahal dia bukan sedang bahagia, dia sebenarnya sedang bersedih. Kok betul kan kata dokter itu? Untuk itulah Wak belajar 12 tahun kedokteran ini yang dipelajari Maka saya katakan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Amsal 17 ayat 22 itu dicatat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka kalau kita bisa gembira, sembuh semua penyakit.
Karena kalau udah muncul di sini hormon kegembiraan itu, semua serat yang ada di otak kita ini menjadi enak. Gak sakit, pinggang gak sakit lagi, tengkuk gak sakit lagi, dada gak sakit lagi, perut gak sakit lagi, hati gak sakit lagi. Ngapain kita sakit hati sama orangnya kan? Manusia boleh mereka-reka karena yang jahat terhadap aku. Amin. Boleh. Bilang boleh. Orang boleh jahat sama aku, bilang. Bilang Pak. Serius Pak, jujur Pak, nanti jatuh norak Bapak. Bapak ragu bilangnya, makanya ketahuan. Kalau kita percaya sama kuasa Tuhan yang tidak terbatas, orang boleh berbuat yang jahat sama kita, boleh. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan semua kejahatan itu untuk mendatangkan kebaikan, berkat, kemenangan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Dang mabiarau di sini Tuhan Yesus domati sai ihut tonoku Yesus polo aku gitu nang. Baru kalau kita memiliki hati yang percaya sama Tuhan, tak usah disuruh-suruh kita beribadah, pasti rindu kita beribadah. Gak usah disuruh-suruh kita berdoa, pasti rindu kita berdoa. Karena tahu kita setiap kita berdoa kita bertemu sama Tuhan. Karena tahu kita setiap kita berdoa dihiburkan Tuhan hati kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Udah rajin beribadah? Berapi-api? Udah menyala? Kalau belum menyala gak apa-apa, masukkan Pak Tuhan Yesus kotak Bapak. Masalah-masalah biar ada, gak mungkin kita buang masalah. Yang penting Tuhan Yesusnya masuk otak kita. Lalu Mazmur 37 ayat 4, boleh tampilkan ayatnya terakhir. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Jangan bergembira karena orang baik sama kita. Jangan bergembira karena banyak uang kita. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Amin. Tolong dicatat dan dihafal, ada 2 ayat tentang gembira. Yang pertama Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Kalau mau sembuh, gembira. Kalau mau gembira, percaya sama Tuhan aja. Jangan percaya sama manusia. Kalau kita percaya sama manusia, lagi jahat dia, percaya kita jahat. Jahat dia, maka stres kita. Jadi kalau ada mukul kita, jangan percaya dia jahat, jangan ya. Jangan percaya dia jahat. Dia cuma lagi kurang bahagia. Dia lagi stres. Dia lagi sedih, dia lagi marah, maka dia buat seperti itu. Amin. Lalu kalau kita gembira karena Tuhan, apapun yang kita inginkan Pak, kita inginkan yang baik untuk anak-anak kita, kita inginkan yang baik untuk rumah tangga kita, kita inginkan yang baik untuk gereja ini, kita inginkan semua diberkati Tuhan, amin. Maka Tuhan yang akan memberikan semua itu, asalkan kita percaya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pada siang hari ini. Aku percaya ada Roh Kudus yang kemudian akan menjamah setiap hati kami. Benar, kadang-kala kami terfokus dengan persoalan kami. Kami terfokus dengan kehidupan kami, lalu kami memandang kehidupan orang lain. Kadang-kala kami berpikir, kenapa kehidupan dia baik, kenapa kehidupanku seperti ini. Tapi hari ini aku berdoa, sebab Roh Kudus itu sanggup menjamah setiap hati dan pikiran kami. Saat ini juga kalau engkau mau percaya, Roh Kudus akan tunjukkan semua yang baik dari Tuhan. Roh Kudus akan tunjukkan ke dalam pikiranmu segala kuasa-kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya. Roh Kudus akan tunjukkan kepadamu kasih setia Tuhan yang tidak akan berkesudahan dalam hidupmu saat ini juga. Berikan dirimu untuk dijamah oleh Roh Kudus saat ini. Aku percaya mulai daripada hari ini
engkau akan memiliki hati yang rindu untuk beribadah, sehingga engkau tidak akan mungkin beribadah kepada Allah lain. Engkau hanya akan beribadah kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sudah menunjukkan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan